Jadi yang pertama kita ada informasi data. Nah, tadi seperti saya sampaikan, database pajak itu sekarang makin bagus dan semakin bagus. Nah, itu ada data transaksi yang kita terima. Nah, data ini kita sandingkan dengan kewajiban wajib pajak itu SPT-nya. Begitu kita sandingkan, ternyata tidak berimbang, tidak sesuai ya. Nah, data tidak sesuai itu, maka dari kami, dari pajak, khususnya dari KPP Makassar Utara, mengirimkan SP2DK namanya, surat permintaan klarifikasi atau penjelasan pada wajib pajak. Nah, itu direspon, disampaikan. Nah, dia nampaknya tidak merespon dengan bagus, sehingga karena data ini menurut kita data ini sumbernya dari lawan transaksi. Nah, kita yakin di data ini valid, maka kita lakukan pemeriksaan. Nah, setelah pemeriksaan itu keluarlah surat ketetapan pajak, yaitu SKPKB tahun 2016 ya. Tahun 2016 keluar. Nah, itu setelah keluar maka kita punya kewajiban untuk menagih. Dia harusnya 1 bulan setelah itu harus bayar. Begitu tidak bayar setelah 1 bulan, maka kita akan lakukan penagihan. Nah, lakukan penagihan tadi sudah semua kita lakukan, baik dari surat teguran, surat paksa, surat lelang, sampai kita blokir juga sudah. Ya. Dan persuasif itu waktu 2017 sebenarnya setelah SKP keluar ada 2017 ada namanya tax amnesty. Itu disarankan juga agar Bapak ikut tax amnesty karena di sana banyak sekali fasilitas yang diberikan oleh negara. Tapi beliau tidak juga ikut. Setelah itu kita juga lakukan konseling, kita hadirkan lagi untuk kita ajak ngobrol. Nah, itu sudah dilakukan di tahun kemarin sama Kak Kandilan sebelum saya dilakukan juga konseling. Dan terakhir kemarin sebelum kejadian sempat saya panggil, kita undang resmi untuk ngobrol lagi, tidak juga melakukan. Nah, dari kami Bapak Ibu sekalian, karena undang-undang harus mencairkan itu, maka kami harus lakukan tindakan terakhir, penyanderaan. Nah, itulah yang dilakukan oleh teman-teman DKPP sama. Sejak tahun berapa memang kasus ini? Nah, bisa bayangkan ya, kasus ini tahun pajaknya tahun pajak 11, tahun pajak 2011, 12, 13, diperiksa 2016. Oke. Keluar 2016 itu. SKPKB 2016 keluar, itu ini 2020 loh. Udah hampir 4 tahun kita kasih waktu sebetulnya ya. Artinya apa? Sudah panjang kita kasih waktu. Bahkan kalau surat perintah penyanderaan dari menteri sudah setahun yang lalu. Tapi kita lagi pilpres, pilkada ya. Nah, itu bisa dibayangkan udah lama, tapi tidak bayar. Nah, yang paling penting teman-teman, yang saya perlu sampaikan, pajak ini ada satu ruhnya yang perlu disampaikan kepada teman-teman, itu apa? Keadilan. Sangat tidak adil saya, bagaimana teman-teman semua ini kan bayar pajak, dipotong 21. Semua orang yang di pabrik aja dia bayar pajak. Bagaimana dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sudah dikasih kemudahan rezeki dengan banyak duitnya, tapi kewajibannya tidak dilakukan dengan baik. Itu kan tidak adil menurut saya. Nah, ini dalam rangka menegakkan keadilan, bukan karena kakanwilnya, bukan karena KB, bukan karena Pak Kantor, tetapi karena undang-undang, karena negara. Maka kita harus selesaikan. Jadi kalau kita anggaran yang harus dilunasi yang bersangkutan memang berapa Pak? 6,9 miliar. Itu terkait pajak apa yang memang harus dilunasi? Pajak penghasilan, Penghasilan, oh. PPH. Dari 3 tahun tadi ya, 11, 12, 13. Jadi akumulasi dari itu ada 6,9 miliar. Alasan memilih tanggal hari ini untuk ditempatkan yang bersangkutan kenapa Pak? Jadi kami kan memang kita bisa menentukan mana. Nah, kebetulan ini juga masih di bawahnya Kemenkumham Sulawesi Selatan, maka kebetulan juga dengan Pak Mansur kita komunikasi dengan baik, ya kita ke Takalar. Berapa lama sudah ditempatkan di situ? Semalam jam 8 malam sudah masuk sini. Jam 8 malam.